lebih. Berarti kita 8 kali lebih luas dari Singapura, sumber dayanya melimpah, SDM-nya melimpah, tapi mengapa kita kalah? Lihat daya saingnya sekarang. Daya saing Singapura nomor 2 di dunia, Swiss nomor 1, Indonesia naik dari 34 menjadi 38 sekarang. Malaysia turun dari 20 jadi 18, Thailand naik dari 30 jadi 31. Daya saing kita turun, Indonesia termasuk Bali. Income per kapita Bali 3.500 US dollar, sementara Singapura 55.000 US dollar. Penduduk Singapura 5,5 juta, Bali 4,2, luasnya lebih kecil 8 kali. Kenapa macet? Kita di Singapura tidak ada macet. Berarti ada namanya manajemen sumber daya manusia, ada namanya manajemen pemerintahan, ada juga namanya fasilitas kita tidak gunakan secara optimal. Mengapa tidak optimal? Karena hasil penelitian saya di dua kabupaten, hasil penelitian saya di kedua kabupaten terhadap generasi muda yang menganggur, tamatan S1, ternyata hanya 1% ingin menjadi petani, yang lainnya semua ada menjadi pegawai, semua ingin menjadi bekerja di sektor swasta, dan kecil sekali menjadi pengusaha. Sehingga saya klasterisasi bahwa generasi muda Bali terpola dalam dua, yaitu elitisme birokrasi, elitisme priai. Inilah penyebab Bali kita ini menjadi roboh dan runtuh apabila tidak direkapre oleh pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, dan provokator barangkali. Oleh karena itu sekarang siapa yang bisa membenahi ini? Siapa yang bisa mendrive ini? Bahwa harus diatasi pola-pola seperti itu. Karena elitisme birokrasi adalah senang sekali menjadi pegawai negeri, senang sekali menjadi tenaga honor, walaupun nombok 20 juta, 30 juta tidak apa-apa, gajinya cuma 800.000. Padahal dia mau asalkan berpakaian dinas, bersepatu pagi-pagi dan sore balik. Gajinya cuma 800.000. Tanya ketua DPR Badung, tanya calon petahana, itu jelas. Karena polanya adalah kesalahan secara sistematis masif. Orang tua mengarahkan anaknya menjadi pegawai negeri, disebut elitisme birokrasi. Yang kedua adalah elitisme priai, bahwa pemuda Bali sekarang memilih-milih pekerjaan. Orang luar merampok dengan -5, orang Bali +5, kalah Pak Jenderal. Supaya tahu asik penelitian ini, tidak boleh digugat ini. Kalau digugat dengan penelitian, jangan dengan omongan menggugatnya. Orang luar -5, orang Bali +5. Satu, orang luar tidak punya rumah, orang Jawa tidak punya rumah, datang ke Bali, orang Bali punya rumah. Kedua, tidak punya tempat usaha, orang Bali sudah punya tempat usaha, minimal emper rumahnya. Yang ketiga, orang Jawa tidak punya tidak tahu budaya Bali, kapan odalan, kapan rainan, dan lain sebagainya. Dia bisa menguasai karena dia bisa berdagang canang. Sekarang di Denpasar banyak orang Jawa berdagang canang. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu bangga sekarang dengan manusia Bali. Yang ketiga adalah mereka itu tidak tahu budaya Bali, tidak tahu punya saudara, tidak punya teman. Kalau orang Bali mau jualan, mindan, mison, dan keponaknya beli. Itu namanya kapit market. Kita tidak gunakan itu. Yang kelima adalah dia nekat. Jadi kalau dilentang statistik, orang Jawa +5, orang Bali +5, tapi kalah orang Bali. Itulah makanya orang Bali perlu menjadi pejantan dan petarung tangguh. Nah, ini yang saya maksudkan. Kapan menjadi pejantan? Kapan menjadi pejantan dan bertarung? Atau jika menguasai 7 kecakapan seperti orang Singapura, kata Lee Kuan Yew. Singapura tidak punya apa-apa, dikuasai 7 kecakapan. Human skill, conceptual skill, design skill, managerial skill, technical skill, soft skill, dan spiritual skill. Dengan 7 itu dirangkum oleh Singapura menjadi oleh Lee Kuan Yew menjadi triple T, Pak. Kita triple, bukan triple lagi. Mungkin tahu, tempe, telur. Singapura itu dengan triple T-nya menguasai dunia. Pertama, teknologi dikuasai. Seluruh orang Singapura menguasai teknologi. Karena teknologi adalah memperpendek yang jauh, memperingan yang berat, dan mensimpelkan yang complicated. Itu gaya Singapura. Semua orang Singapura menguasai teknologi dan produktif. Bukan untuk kita, anak-anak muda kita menguasai teknologi adalah tuyul, menghabiskan uang untuk chatting, untuk SMS, dan lain sebagainya, tidak ada benefit. Orang Singapura teknologi digunakan untuk menghasilkan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo Pak Siswa, benar nggak itu? Yang kedua adalah trade, kuasai trade, perdagangan. Semua orang Singapura berjiwa dagang, pegawai negeri juga harus berjiwa dagang. Karena keluar jam 4, apa kerjamu sampai jam 11? Jam 4 sampai jam 11 harus menciptakan side job, yaitu untuk menciptakan uang. Yang ketiga adalah namanya yang disebut dengan transportation. Singapura semuanya adalah convenient, semua alat-alat transportasi convenient. SMP, SMA, SD masuk tidak pernah macet. Kita ini mengapa macet?
Akhirnya apa? Expand otomatis untuk sepeda motor. Semua orang hanya punya anak 4, ada 5 sepeda motornya. Karena pemerintah tidak bisa menyiapkan namanya transportasi publik. Oleh karena itu, pemerintah di Bali ini harus bersatu. Semuanya harus bersatu, selesai persoalannya. Kalau tidak bersatu, biarkan kita akan digilas oleh zaman. Terima kasih Om. Santi.